Ora. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Sulastri selaku wakil dari Kepala Sekolah SD Negeri Pandian Lambar 1 Semarang, yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan siang hari ini, serta Bapak Ibu wali murid paguyuban dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah, hari ini sehat. Terlihat dari wajahnya yang merona cantik-cantik ini, ya Masya Allah ya. Sebentar lagi Bu, jangan lupa ya untuk kita sudah tanggal 27, ini sudah mendekati akhir bulan. Pasti ya di sini nanti Bapak Ibu semuanya tuh makin sumringah ya Bu ya. Dan maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat muassalam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita mengawali kegiatan aksi nyata disiplin positif pada siang hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Wakil Kepala Sekolah SD Negeri Pandian Lambar 1 kepada yang terhormat Ibu Sulastri, kami persilahkan. Monggo. Baik, terima kasih Pak Fakih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf karyawan SD Pandian Lambar 01, yang kami hormati pula Pak Fakih sebagai narasumber aksi nyata disiplin positif nantinya. Yang kami hormati Bapak Ibu paguyuban SD Negeri Pandian Lambar 01 dari kelas 1 sampai kelas 6 yang berbahagia. Terima kasih atas kedatangannya, kerawannya, atas undangan kami, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka sosialisasi pelaksanaan aksi nyata disiplin positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Fakih selaku guru agama Islam di SD Pandian Lambar 01. Maka dari itu Bapak Ibu, terima kasih atas kerawannya. Mohon bisa didengarkan dengan seksama apa itu disiplin positif yang nantinya bisa berguna untuk diri kita sendiri, panjenengan semuanya. Tidak ingin saya sampaikan, hanya pesan kami, semoga program yang sudah disiapkan oleh Bapak Fakih pada siang hari nanti, program yang sudah disiapkan ini nanti bisa disampaikan dengan baik. Namanya penularan praktek baik untuk panjenengan semua dan untuk diri kita, agar kedepannya putra putri kita serta kita sendiri bisa melaksanakan yang namanya disiplin positif. Demikian yang kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat melaksanakan tugas Bapak Fakih dan Bapak Ibu sekalian. Selamat mendengarkan dan menyaksikan apa itu aksi nyata disiplin positif.
Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sulastri telah membuka kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu, kita sebelum mengawali kita tepuk semangat dulu yuk. Ya, saya izin berdiri nih. Ya, kita tepuk semangat dulu biar nanti siangnya tambah semeringat ya. Oke, Bu Ati boleh nanti sambil ngegas ya. Bapak Ibu semuanya tepuk semangat. 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 Alhamdulillah ya. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Abdul Fakih. Saya guru pendidikan agama Islam yang sekarang sedang menempuh calon guru penggerak angkatan 11 yang berasal dari SD Negeri Pandian Lamber 1 Semarang tahun 2024. Saya di sini akan menjelaskan, Bu, terkait aksi nyata disiplin positif guru. Saya memberikan tajuk yaitu melangkah bersama, di mana nanti saya berharap Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu wali murid di sini bisa bekerja sama dalam mensukseskan aksi disiplin positif untuk apa? Membangun karakter siswa di SD Negeri Pandian Lamber 1 Semarang. Oke, pendahuluan. Yang mana nanti disiplin positif merupakan suatu upaya Bapak Ibu yang mana nanti akan tujuannya yaitu menjelaskan konsep bagaimana dalam konteks pendidikan, utamanya dalam pendidikan Islam, nanti bisa memberikan umpan balik yang baik kepada para siswa-siswi kita agar apa? Mampu mengetahui konsep disiplin positif yang akan dilaksanakan di lingkungan sekolah. Kemudian juga nanti akan memahamkan kami sebagai calon guru penggerak itu tentang penerapan disiplin positif baik yang ada di kelas maupun di SD Negeri Pandian Lamber 1 Semarang. Sehingga apa? Nanti peserta didik kita di sekolah itu bisa bersama-sama memaknai dan menjalankan yang namanya disiplin positif. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu sebelumnya apakah sudah pada tahu semua nih disiplin positif? Sudah ya? Di kelasnya sudah menjalankan disiplin Bapak Ibu? Sudah. Kira-kira contoh disiplinnya seperti apa? Berangkat tidak terlambat. Sepertinya salah satunya itu, G. Kemudian disiplin lain juga ketika dalam pembelajaran semuanya anak-anak itu ikut mendengarkan. Tidak ada yang berbicara sendiri. Seperti Bapak Ibu sekarang ini, ya. Semuanya mendengarkan dengan tertib. Nah, ini sudah menjadi contoh, ya, tanpa kita sadari Bapak Ibu semuanya itu sudah memberikan praktik disiplin kepada siswa-siswinya nanti. Ini perlu sangat dicontoh ya. Untung kita abadikan dengan video. Nanti anak-anaknya bisa melihat, oh ternyata Bapak Ibu guru saya itu ketika melihat ya paparan itu tidak ada yang ngobrol sendiri. Semuanya itu anteng mendengarkan. Ini menjadi titik poin ya. Kemudian apa sih disiplin positif itu Bapak Ibu? Ya, disiplin positif merupakan pendekatan pengelolaan kelas yang mana itu berfokus kepada pembentukan perilaku-perilaku positif melalui pemahaman, penguatan, penghargaan daripada memberikan sebuah hukuman. Jadi kalau kita biasanya di kelas ada murid yang kurang pas itu biasanya, ayo nanti kalau kamu gak mau diem, nanti disuruh nulis, nanti suruh putar lapangan. Nah itu memang terkadang dibutuhkan. Saya tidak bilang itu tidak boleh dilaksanakan, boleh sesekali. Namun alangkah baiknya ketika kita memberikan penanganan kepada siswa, kita itu memberikan sesuatu yang lebih membangun. Ini untuk membentuk pribadi mereka menjadi akhlak yang baik. Dalam
pendidikan agama Islam, disiplin positif itu sejalan dengan prinsip akhlakul karimah, yaitu akhlak-akhlak yang terpuji atau yang baik, yang mana nanti diharapkan mampu menumbuhkan sikap-sikap positif yang dimiliki dari siswa-siswi kita. Bapak Ibu kira-kira pengen putra-putrinya yang baik atau yang enggak ini? Ingin yang baik. Kira-kira kita mau enggak membuat kesepakatan biar nanti putra-putri kita jadi makin baik? Mau nggih? Oke, terima kasih. Kemudian dari disiplin positif ini tadi adalah pendekatan yang menekankan pada penghargaan dan pengertian daripada hukuman. Jadi ketika seorang siswa melakukan suatu perbuatan itu kok menurut kita tidak sesuai, itu lebih baik anak itu diberikan pemahaman. Karena apalagi di sekolah usia dasar gitu Bapak Ibu, banyak anak-anak itu yang kadang fasenya mereka belum paham, keponya tinggi. Belum lagi nanti kalau lihat sesuatu mereka itu tertarik pengen nyoba, akhirnya apa? Dari anak-anak itu kalau tidak kita beri pemahaman, akhirnya apa yang terjadi kira-kira? Kira-kira apa kalau anaknya tidak diberi pemahaman? Perilakunya menyimpang, sakarepe dhewe. Betul itu Bu Marwah Budia ya, sakarepe dhewe. Sehingga apa yang terjadi? Bisa nulari temen nih, ya enggak? Nah betul, maka kita harus bisa mencegah dengan cara apa? Memberikan pendekatan yang positif, yaitu memberikan pemahaman-pemahaman kepada anak. Memang tugas kita satu versus satu kelas ya Bapak Ibu. Kadang satu sudah diobati, yang lain muncul lagi, kambuh lagi. Akhirnya dibilang capek, tapi apakah kita boleh nyerah? Enggak. Sudah menganggap anak-anak itu menjadi anak kita sendiri. Gimana nggih? Jenengan yang buat, kita yang memelihara. Gimana nggih? Betul. Sehingga nanti di sini apa? Guru memberikan penghargaan, banyak memberikan pencapaian-pencapaian yang positif yang dilakukan siswa, sehingga apa? Nanti anak itu merasa dihargai. Saya amati di SD Panjanaper 1 itu banyak anak ketika berulah itu background keluarganya itu memang mereka butuh kasih sayang yang lebih. Terkadang ada yang broken home, ada yang dititipkan bahotinya, dititipkan budenya, tantenya, sehingga apa? Mereka itu seperti kekurangan kasih sayang. Lah ketika lihat jenengan yang di sini yang baik-baik, apa yang terjadi? Pasti kan memunculkan perhatian dan diperhatikan lebih toh. Nah, itu yang dialami siswa sebenarnya Bapak Ibu. Jadi saya berpendapat kalau anak-anak melakukan sesuatu di sini itu muncul yang rada-rada unik, itu karena mereka tuh butuh perhatian. Maka kalau mereka butuh perhatian, yang harus kita berikan sebaiknya apa Bapak Ibu? Ya perhatian. Kalau diberikan hukuman kira-kira pas enggak ya? Kurang pas. Sehingga sesekali boleh kita untuk mendisiplinkan, tetapi lebih baik kita memberikan apa? Penghargaan, pemahaman, kasih sayang. Setuju tidak Bapak Ibu? Betul. Ya. Sehingga apa? Di sini nanti ketika guru sudah memberikan pelayanan pemahaman kepada anak, pasti anak nanti apa? Lingkungan belajarnya nyaman, sehingga mereka itu menemukan rumah kedua selain tempat tidurnya di rumah. Ya Banda, Bapak Ibu mungkin ada yang pernah melihat muridnya enggak yang lebih suka di sekolah daripada di rumah? Ada enggak? Ada. Kenapa seperti itu? Punya teman, di rumah enggak punya teman. Ada wifi. Betul, itu betul. Jawaban jujur anak-anak. Apa lagi kira-kira?
nyaman, bisa beli jajan dapat uang saku. Lah itu adalah yang dibutuhkan anak-anak ternyata. Banyak kebutuhan-kebutuhan yang bisa diinginkan anak-anak, sehingga ini kita belajar sama-sama untuk menciptakan lingkungan yang seperti ini yang sangat nyaman dan dirindukan oleh siswa-siswi kita. Saya yakin Bapak Ibu orang tua yang di sini semuanya itu pasti menginginkan ini. Sehingga ayo kita belajar bareng. Dengan cara apa sih, bagaimana? Yaitu memberikan hubungan yang kuat antara anak dengan anak, anak dengan orang tua, anak dengan guru, dan guru dengan orang tua, guru dengan guru, orang tua dengan orang tua. Kok akan mentol Pak? Iya. Betul sekali Bu Mariati, karena tidak ada kita di sini belajar sendiri, semuanya itu saling berkaitan. Siswa ya dengan siswa, siswa dengan orang tua dengan guru, guru dengan guru, guru dengan orang tua dengan orang tua. Semuanya saling berkaitan. Sehingga apa? Kita ayo berusaha mewujudkan hubungan yang kuat dalam hubungan yang indah. Kemudian bagaimana sih prinsip-prinsip disiplin positif? Ya, mungkin di sini sudah ada yang sering menjalankan kegiatan disiplin positifnya nih. Saya kemarin beberapa lihat di kelas itu sudah komplit tempelannya. Ada keyakinan kelas, ada disiplin positif, ada peraturan, ada kesepakatan. Wah, luar biasa ya. Yang pertama yaitu prinsip keadilan Bapak Ibu. Kita sebagai tenaga pendidik di SD Negeri Panjang 1 harus berusaha apa? Adil terhadap seluruh anak didik kita. Saya yakin Bapak Ibu jenengan semua sudah melakukan, karena di mana jenengan saya yakin itu tidak mungkin menganak-anak emaskan. Semuanya dilakukan sama. Gini apa nggih? Bahkan kalau ada si pintar pun kalau dia melakukan kesalahan, kira-kira ditegur apa enggak? Ditegur. Kadang yang mungkin rada berulah-unik, kalau dia berbuat yang baik luar biasa, dipuji enggak? Dipuji. Itu artinya Bapak Ibu semua sudah melakukan yang namanya prinsip keadilan fair kepada seluruh peserta didik. Jadi tidak ada yang namanya pilih memilih. Ya, mungkin kalau di sana-sana masih ditemukan, oh ya ini sing pinter gak diapa-apakan, takutnya nanti ngambek gitu ya. Tapi kalau di sini jenengan kan sudah fair, dianggap sama, tidak ada yang dipilih-pilih kasih gitu ya, kan tidak ada, semuanya sudah baik. Kemudian kasih sayang Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu di sini semuanya sayang enggak dengan murid-muridnya? Sayang enggak? Sangat sayang. Kalau enggak sayang, enggak mungkin jenengan dari bangun mikir ke anak. Tugasnya apa ya? Sampai sini mikir anak wis beres seru apa ya? Mungkin nanti ada yang mau apel tiba-tiba enggak muncul, dihitung, digoleki. Ya Pak enggak? Iya, padahal siapa orang tua, tapi kadang jenengan juga malah melebihi ketika di sini sayangnya sama dengan anak-anak panjenengan di rumah semua. Nggih napa nggih? Nggih, padahal kalau di rumah nuwun sewu sama putrane dhewe salah sithik ana sing ditewet ora? Dipentuk. Dijewer. Tapi kalau jenengan di sekolah ada nggak yang sampai seperti itu? Itu buktinya jenengan tuh sayang banget sama anak-anak. Bahkan mereka ketika salah pun, contoh disuruh anteng malah geger, jungkel, berdarah-darah, jenengan kira-kira tambahi apa? Disayang malahan. Disayang toh? Diantar, diusapi lukane, diantar nih puskesmas, ditambahi lah. Itu bukti berarti jenengan itu sudah melakukan prinsip-prinsip disiplin positif yang pertama, yaitu berkeadilan dan
kasih sayang. Yang kedua, penghargaan dan penguatan positif. Mungkin di sini Bapak Ibu nanti ketika ada anak yang berhasil melakukan sesuatu, mungkin menang dalam lomba ataupun mendapatkan skor 100, kira-kira Bapak Ibu pernah enggak melakukan atau memberikan hadiah kepada anak-anak? Sering, pernah, alhamdulillah ya. Mungkin tidak selalu berbentuk fisik. Ya, Bapak Ibu bisa memberikan penghargaan dengan cara apa? Pujian, kemudian jempol. Saya lihat juga beberapa kembang-kembang atau bintang ya, ataupun dikasih paraf. Nah, pekerjaan diberikan bagus. Nah, itu juga nanti bisa memancing anak menjadi semakin apa? Semakin disiplin, semakin meningkat perasaannya karena mereka dihargai. Beda kalau mereka tiba-tiba bisa menjawab dengan baik, jenengan cuek. Kemudian mereka juara, jenengan cuek. Kira-kira anaknya mau tambah bagus atau enggak kira-kira? Pasti kan tidak. Orang saya tidak dihargai, orang aku menang, aku dicuekin no. Gono sing jawab tanda tangan. Misalkan, otomatis nanti kan anak-anak sifatnya bisa berubah Bapak Ibu. Maka ketika Bapak Ibu memberikan penghargaan, bisa dengan pujian, jempol, tambahan nilai, syukur-syukur ada hadiah door prize-nya. Pasti nanti Bapak Ibu ya akan diingat ini sama anak-anak. Meskipun hanya dikasih permen pentol, cap jempol gitu ya. Itu pasti nanti anak-anak bisa mengingat dari jasa-jasa Bapak Ibu semua. Kemudian penguatan positif. Kira-kira Bapak Ibu pernah enggak ada anak yang di sini dia berperilakunya kurang baik, mengganggu temannya, lalu jenengan kasih penguatan yang positif, ada enggak? Nah, harus. Terkadang anak-anak itu ketika mereka mendapatkan momen yang kurang dalam hidupnya itu, mereka ada sesuatu faktor lain yang kita tidak tahu Bapak Ibu. Jadi mereka terkadang tiba-tiba nakal, ada bahasanya tiba-tiba. Nah, ada sesuatu yang mereka itu tidak ungkapkan, lalu mereka apa? Melampiaskannya dengan perbuatan yang mungkin menurut kita nakal, menurut kita tidak tepat. Maka kita harus apa? Memberikan penguatan yang positif. Kita kasih solusi dulu, kita ajak bicara, kemudian dari hati ke hati ditanya, kenapa Tole, kenapa Tono, kamu kok seperti ini? Coba ceritakan dengan Bu Guru, dengan Pak Guru. Kalau sudah bercerita, nanti diberikan motivasi. Seharusnya kamu tuh bisa yo menjadi anak yang pintar dengan cara belajar saja. Nggak usah coret-coret muka temennya, kan kasihan. Dan barangkali bisa diberikan penguatan seperti itu. Kemudian diberikan membangun kesadaran diri. Saya yakin di sini Bapak Ibu tuh bisa membangkitkan kesadaran diri dengan cara apa? Dengan cara banyak hal. Ya, adanya apa? Kesepakatan kelas. Di kelas Bapak Ibu di sini sudah dibentuk kesepakatan kelas belum? Sudah. Apakah bermacam-macam bentuknya? Macam-macam. Lah itu merupakan apa? Untuk membangun kesadaran. Karena saya yakin kesepakatan kelas itu siapa yang membuat Bapak Ibu? Anak-anak bersama Bapak Ibu guru. Nah nih, Bapak Ibu dengerin ya. Orang tua ya. Jadi ada kesepakatan di kelas itu bukan semata-mata dari Bapak Ibu gurunya, tetapi ada inisiatif, ada keinginan dari anak-anak, sehingga kesepakatan itu terbentuk di kelas untuk dipatuhi kepada siapa? Seluruh warga kelas. Nah, sehingga nanti kalau seketika ada wali kelas, guru kelas yang menegur putra putrinya Bapak Ibu, ampun langsung ditanggapi dengan
emosi. Ya, jadi kan harus menanggapinya dengan dingin. Kenapa toh putra saya kok ditegur? Mungkin bisa bertanya dulu kepada putrone. Nanti kalau kurang pas, bertanya kepada ibu guru nih. Nanti jangan langsung status Bapak Ibu, sidik-sidik status. Dan nanti bisa jadi apa, salah paham. Konfirmasi saja. Saya yakin Bapak Ibu semua itu kooperatif, sehingga apa, tidak ada yang disembunyikan. Kalau jenengan tanya, kira-kira dijawab tidak Bapak Ibu? Dijawab. Gak mungkin toh orang tua tanya kok malah kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Kan tidak mungkin, pasti nanti ngeten lho Bu, niki menika ananda niku dek wau ngeten. Nah, pasti cerita. Begitu. Kemudian bagaimana sih kita mengimplementasikan disiplin positif, ya? Bagaimana sih cara penerapannya? Yang pertama itu penetapan aturan bersama. Tadi kan Bapak Ibu sudah menetapkan aturan berupa kesepakatan kelas, ya apa nggih? Mungkin selain kesepakatan kelas ada lain nggak yang dibuat di kelas? Selain kesepakatan kelas, tata tertib barangkali ada yang buat? Ada nggih? Ada tata tertib. Ada lagi mungkin yang tidak tertulis. Kelas impian, wah luar biasa, kelas 5B ini ya, punya kelas impian. Kalau mungkin buat inspirasi Bu, apa saja sih impiannya Bu? Itu kita kembalikan lagi ke anak-anak ya. Nggih. Dari anak-anak, selain kita membuat kesepakatan kelas, kita Nggih. bikin kelas impian. Jadi anak itu pengennya di kelas 5 nanti impiannya bagaimana. Luar biasa. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kelas 5B dong. Ini sudah menerapkan ya kelas impian. Mungkin kelas lain ada yang mau ada impian-impian lain, atau ada ide-ide lain yang bisa menginspirasi kelas-kelas lainnya? Ada Bu? Kelas inspirasi Bu Lastri ini ada Bu ya? Inspiratif, yaitu bekerjasama dengan orang tua siswa kami yang ada di sini untuk bisa memberikan materi-materi kepada para putri kita semuanya. Wah, luar biasa nih ya, banyak sekali ya yang dapat diberikan ternyata. Ketika Bapak Ibu mau berbagi, itu ternyata banyak ilmu sekali nih ya. Ya. Tadi sudah ada penetapan aturan, anak-anak bersama guru menyusun peraturan-peraturan kelas. Kemudian kalau bisa nih Bapak Ibu besok kalau membuat lagi request, mungkin nanti dilandaskan dengan nilai-nilai agama biar tambah keren dan cakep. Bagaimanapun anak-anak itu kan diarahkan kepada karakter ya Bapak Ibu. Nah, karakter terkuat itu adalah nanti yang mengikat adalah aturan agama. Mungkin kalau di sekolah kita terbatas mengikatnya. Mungkin anak masuk kelas sampai dijemput orang tua, kita sudah tidak bisa ngikat lagi. Orang tua di rumah dari jemput sampai mengantar, yaudah lepas. Tapi apa yang bisa mengikat mereka sepanjang waktu, sepanjang hari, yaitu dengan cara memberikan nilai-nilai agama Bapak Ibu. Seperti apa? Kejujuran, kesopanan, tanggung jawab. Itu yang penting sekali untuk bisa dilakukan kepada murid-murid kita. Pengen enggak anaknya berbuat jujur Bapak Ibu? Pasti pengen. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya itu tidak jujur. Minimal apa? Jujur dalam berkata, berucap, kemudian jujur dalam berbuat. Kira-kira jenengan enggak sebel kalau diapusi putra-putra nih? Gimana? Bu Diah kira-kira pernah diapusi putranya enggak Bu? Kandung boleh, yang di sekolah juga boleh Bu. Biasanya tuh kalau anak-anak itu ngapusin itu nilai. Ngapusi nilai. Nilai jelek itu Nih. visual. Oh gitu ya. Iya.
ditambahin. Tidak masalah ya Bu ya. Tapi memang meskipun seperti itu, orang tua tuh harusnya pengennya jujur aja anaknya gitu ya. Ada solusi luar biasa gitu. Ya mungkin ada lagi yang punya cerita jujur-jujuran ini Bapak Ibu. Bu Pariyati nih sepertinya kok pengalaman sekali ini. Gimana Bu Pariyati? Oke. Betul. Oke. Oke. Wah, luar biasa sekali. Wah. Ya. Betul. Ya. Oke. Luar biasa sekali Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Bu Pariyati ini ya. Yang namanya jujur, sikap itu lebih utama karena itu prosesnya panjang. Dan itu kita harus selalu memberikan apresiasi kepada anak-anak kita. Kadang mereka itu hasilnya kurang baik, tetapi harus kita apresiasi karena apa? Kejujurannya. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Ada lagi kesopanan. Kira-kira jenengan itu lebih enak anak pinter yang kurang sopan atau anak sopan tapi kurang pinter, atau yang sopan dan pinter? Pilih yang mana Bapak Ibu? Ya, pengennya tetap yang sopan, yang pinter ya Bapak Ibu ya. Karena itu lebih penting. Ini ada ibu-ibu yang sedang hamil, kira-kira nanti apa yang diinginkan Bapak Ibu? Sopan dan pintar, luar biasa. Kalau Bu Wuri ini calon ibu, calon ibu juga atau Bu? Pengennya yang gimana Bu? Akhlak yang baik, sopan, santun, Masya Allah. Kalau Bu Linda gimana nih kira-kira nih? Kalau Bu Linda gimana? Cita-cita putranya itu yang diinginkan tuh bagaimana Bu? Akhlaknya, nggih, mengikuti, luar biasa. Nih Bapak Ibu semuanya hebat-hebat, nih tepuk tangan kita semua dong. Wah, berarti di sini memang sudah bisa nih. Saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya itu bisa kompak dalam hal implementasi, karena Bapak Ibu semua itu sudah memberikan aturan yang bernilai-nilai agama. Oke, yang kedua, ketika anak kita melakukan kesalahan Bapak Ibu, contoh anak yang di sekolahan gitu, datangnya kurang tepat alias terlambat, tugasnya mungkin carry, ya digarap malah itu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Menasehatinya, setuju sekali. Dimarahi boleh enggak ya? Boleh. Dengan cara gimana Bu marahnya Bu? Gitu Bu. Atau gimana? Jangan diulangi lagi. Adem ya. Kalau sama ibu guru tuh adem gitu ya gawane ya. Ya Allah, saya pengen di anak saya tersekolahkan di sini. Besok bilangin lagi. Ya, setuju Bu ya. Kadang ketika anak ditegur kok dilarang, itu kadang malah sesok nyoba lagi, penasaran ya Bu ya. Coba lagi. Tapi ketika anak kok melakukan kesalahan, disuruh, dalam artian menyuruhnya itu seperti apa ya? Menyuruh tapi nyindir. Nah, itu biasanya anak itu rada mikir lagi. Gimana Bang? Nah, karena sudah pengalaman. Oh, nanti kalau aku di sini disuruh terus kan nyamber aku saya repot gitu kan. Maksud aku kok berubah salah terus gitu. Nah, ini kok gimana ya? Pasti anak nanti bisa mikir. Maka di sini Bapak Ibu saya harapkan nanti memberikan kesempatan kepada anak untuk apa? Diperbaiki kesalahannya. Nah, mungkin kita melihat di luar-luar sana ada yang kadang rada keras ngasih hukumannya ya. Tapi saya yakin di sini Bapak Ibu tuh semuanya keren ya, bisa memberikan hukuman
itu dalam rangka reinforcement, apa bahasa Inggrisnya Bu? Reinforcement atau apa itulah ya. Jadi yang perbaikan terus menerus kepada anak. Jadi tidak hanya dimarahi tetapi diberikan masukan, diberikan solusi. Kamu tuh harusnya gini loh, gini loh Nang, tidak begini loh. Nah, nanti saya yakin seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan apa Bapak Ibu, cerita-cerita ya, cerita Islami dari Al-Quran atau dari sahabat atau dari Alkitab ya. Kalau ada ceritanya nanti biarkan, bisa juga dari cerita-cerita fabel, dari tokoh binatang atau dari apa yang lain. Bisa juga dari kisah kartun-kartun. Kira-kira yang anak-anak sini tuh sukanya kartun apa Bapak Ibu? Upin Ipin apa Ibu? Kuromi kenapa? Saya nggak tahu Bu. Kuromi itu kartun juga ya Bu? Oh yang punya cucu paham ya. Selain Upin Ipin apa lagi Bapak Ibu? Apa? Kokomelon. Nah, atau ada kenal Musa? Musa lah. Ada kenal kisah sang Rasul. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa ya memberikan contoh-contoh teladan dari para nabi, dari para sahabat, dari tokoh-tokoh agama, dari tokoh idola, yang mana nanti bisa memotivasi anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terkadang kalau anak-anak diterangkan dengan materi kira-kira masuk enggak? Kurang. Nah, mereka bisa lebih motivasi kalau dengan dipancing dengan apa Bapak Ibu? Dikasih cerita-cerita ya. Mungkin ditanya, siapa yang suka dengan ini? Saya. Nah, siapa yang suka Upin Ipin? Saya. Kamu pengen jadi apa? Ijat. Siapa tahu yang seperti itulah, ketika mereka dikasih tahu, oh Ijat itu bekerja keras loh, dari yang tidak bisa baca jadi bisa baca. Nah kamu jadi harus meniru Ijat biar bisa membaca. Nah mungkin diberikan motivasi cerita-cerita yang seperti itu agar apa? Nanti putra-putrinya itu termotivasi ya, termotivasi untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang keempat itu bisa melakukan refleksi. Bapak Ibu, apakah semuanya selalu memakai refleksi dalam pembelajarannya? Alhamdulillah ya. Atau bahasa Arabnya ini yang tahu nih Bunur Huriyah ini ya, bahasa muhasabah. Ya, muhasabah itu mereka melakukan refleksi. Mereka itu melakukan apa ya Bu? Cerminan diri, membolak-balik perbuatannya mereka. Apakah sudah sesuai atau tidak? Nah, terkadang Bapak Ibu ketika anak-anak melakukan sesuatu yang unik ya, kita itu bolehlah sesekali malah diajak ngobrol. Kenapa Tante kamu seperti ini? Coba diceritain dong. Nah kalau sudah ceritain, anak-anak diberikan pertanyaan, menurut kamu nih seperti itu tuh baik atau buruk toh? Baik. Nah kok baik? Buruk. Nah, kalau itu buruk, kira-kira dilakukan lagi atau enggak? Enggak. Kalau tidak dilakukan lagi, kira-kira untuk memperbaikinya bagaimana? Nah kita bisa melakukan seperti itu dengan siswa-siswi kita, tentunya dengan 4 mata tertutup ya, tidak dipertontonkan dengan yang lain yang membuat mereka nyaman, sehingga nanti mereka itu ceritanya itu keluar sendiri, terbuka. Bahkan terkadang apa yang tidak kita ketahui itu mereka itu bisa muncul karena apa? Mereka sudah kadung nyaman bercerita. Zaman sekarang saya lihat anak-anak itu dengan orang tuanya tidak selalu curhat, karena mereka mungkin banyak berinteraksi dengan gawai, dengan handphone,
sehingga komunikasi dengan orang tua itu berkurang. Nah, ketika panjenengan semua ya nanti ada kesempatan bersama putra putrinya, coba sesekali diajak untuk berbicara dari hati ke hati, diajak berbicara untuk lebih menyepadankan kepada anak orang tua. Nah, nanti pasti hubungan panjenengan itu lebih erat. Ya, terkadang itu saya tanya anak-anak itu pengen curhat sama orang tua, tapi mereka tidak ada waktu untuk curhat. Atau anaknya itu mau curhat terus malu karena mungkin usia-usia udah mulai agak besar sehingga kalau mau curhat itu malu. Nah, di situ jenengan ketika mungkin suasananya saat makan gitu, bisa sambil ngobrol, gimana tadi nak sekolahnya, lancar atau enggak, dapat nilai berapa ulangannya. Nah, mungkin kita nanti banyak-banyak seperti itu. Jadi misalkan anak makannya sambil pegang gawai, kakak boleh enggak gawainya disimpan dulu, kita makan dulu. Nah, mungkin dengan cara seperti itu kemudian nanti kita ngobrol yang santai, tidak usah mikir yang jauh-jauh. Nak cita-citanya mau jadi apa, caranya bagaimana, tidak usah. Ya kita ceritanya yang santai-santai saja ya. Saya yakin di sini kan banyak ibu-ibu nih. Kira-kira kalau di rumah itu sering tidak curhat sama anaknya? Iya, toh ini Bu Marwa ini sepertinya. Tapi di sekolah tadi ngapain? Tadi temanku kayak gini. Nah, luar biasa, anaknya sudah pinter curhat ini ya, bagus ya. Saya acungin jempol bagi orang tua yang sangat dekat ya dengan anaknya yang hobi curcol ya, curi-curi curhat colongan ketika makan. Kalau Bu Ati mungkin barangkali curhat ada Bu putra putrinya? Curhat. Kira-kira putranya Bu Ati ini sudah usia berapa Bu? 20, berarti udah besar ya Bu. Yang dicurhatkan apa Bu kira-kira Bu? Pacar. Yang dicurhatkan pacar ya, sudah fasenya ya Bu. Kalau Bu Ati gimana Bu menurut pendapatnya Bu Ati? Cari yang baik, berarti direstui ya Bu? Belum tentu. Nggak apa-apa, tergantung orangnya. Tapi masih sering curhat ya Bu ya. Alhamdulillah. Kalau Bu Ayu nih kira-kira Bu masih curhat nggak anaknya Bu? Anaknya curhat setiap hari. Gimana Bu curhatnya tuh? Kalau saya mau tanya usianya berapa tuh Bu? Oh, 8 tahun. Pantasan kan curhatnya. Iya, saya penasaran kok ada bahasa Oh gitu ya Bu ya, ya Allah, luar biasa sekali. Kalau mau sama Nen, ya bagus ya. Itu juga hal-hal yang penting Bapak Ibu ketika kita ya Bu Elsanya ini dari ke belakang Bu. Ya, kalau Bu Nurul kira-kira gimana Bu Nurul? Putranya, putrinya atau mantunya Bu? Sudah sering curhat apa enggak Bu? Karena sudah biasa, curhatnya beda. Curhatnya masalah apa nih Bu? Kalau boleh tahu intip-intip. Masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya itu memang, tapi sering curhat semuanya gitu. Ada nggak kira-kira yang putranya nggak pernah curhat? Berarti tidak ada yang ngacong. Berarti ini semuanya putra-putranya itu sudah curhat. Ya, apapun saya yakin curhat, apapun masalah sekolah, masalah pekerjaan, masalah pacaran tadi putranya Bu Ati, mungkin juga masalah pertemanan tadi putranya Bu Marwah ya, dan lain-lain ini pasti banyak dicurhatkan. Maka kita ayo ajak siswa untuk rutin melakukan muhasabah, refleksi. Misalkan tadi ada temennya nakal Bu, nah nanti mama-mama itu bisa memberikan refleksi ya. Kalau orang yang
jahat sama kamu, nanti kamu harus memaafkan, kamu tidak boleh membalasnya, ya. Nanti biar nanti apa? Tertanam nilai-nilai yang baik, tertanam nilai-nilai agama yang kuat, sehingga apa? Anak itu memiliki kesadaran untuk pembentukan akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang baik. Jangan sampai nih ada anaknya yang curhat, "Ma, tadi aku dihadiahin dia wongnya." Cincing-cincing rok dia anaknya gorene tak tutuke. Oh, mulai nangis. Aku yang boleh nangis, aku diduduk bener. Lah jangan. Ya. Mungkin kalau seperti itu nanti budayanya nggak positif Bapak Ibu, nanti malah budaya yang lain nanti yang timbul ya. Ini Bu Ardiani nanti punya putra ya. Bu Linda TW Muri kayak nanti bisa dimasukkan nilai-nilai Islami, pembentukan akhlakul karimah, biar nanti ketika anak berbuat berperilaku itu baik sesuai dengan keinginan Bapak Ibu tadi, yaitu apa? Pembentukan akhlakul karimah, anak-anak yang sopan, anak-anak yang jujur serta bertanggung jawab. Oke. Selanjutnya strateginya bagaimana sih Bapak Ibu? Ya, tadi kan penerapannya. Strateginya bagaimana sih? Strategi yang paling efektif untuk penerapan disiplin positif yaitu adanya komunikasi. Apapun masalahnya, kalau bisa dikomunikasikan, itu akan dapat solusi. Bayangkan kalau panjenengan punya masalah, anaknya diem, ndak curhat, jenengan juga diem, ndak bertanya, kira-kira apa yang terjadi? Miskomunikasi, bom waktu, ya. Nanti malah apa yang terjadi? Anak-anak tiba-tiba ada perubahan yang besar terhadap perilakunya yang mungkin jenengan malah sampai shock dan kaget. Karena apa tadi? Ada sesuatu yang mereka tidak dikomunikasikan. Akhirnya anak itu memendam, ngendem, akhirnya pas ketika dilampiaskan itu bikin orang kaget. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu, kita nanti dengan murid, dengan anak kita harus rajin-rajin komunikasi. Bahasanya bahasa basilah ra apa-apa, yang penting ada pembicaraan. Terutama tadi ketika ada momen-momen kumpul keluarga, ya nuwun sewu ketika di rumah misalnya bakar-bakaran sate atau ada goreng-goreng mie ceplok, ya jenengan ya ampun pegang HP KB ketika di rumah. Tapi apa? Komunikasi. Lele jiboke kae le brambane. Lele ibu dibantuin potong-potong. Barang potongnya gede-gede. Nggak apa-apa, itu adalah bentuk komunikasi, keterlibatan ya antara anggota satu dengan anggota yang lain. Contoh juga nanti ketika jenengan di kelas ada regu piket kelas ya Bu. Ya, ketika seperti itu ada anak yang nyapu itu malah mau disuruh, balik ini suruh lagi, orang marahi resek tapi malah kotor. Kira-kira gimana? Dimarahin enggak? Boten diajarin. Ini luar biasanya guru-guru ini. Ketika ada salah diajari gini dulu nyapunya, lurus, didorong, seling, di sela-selanya diambil, lurus dorong lagi gitu. Seperti itu komunikasi pentingnya Bapak Ibu. Ketika komunikasi sudah efektif, maka nanti pasti putra-putrinya, siswanya itu lebih jelas dalam melakukan setiap kegiatan. Bayangkan Bapak Ibu, jenengan lihat murid jenengan di kelas ada yang kesulitan, lalu jenengan cuek, tidak ada komunikasi, anaknya raiso delala. Kira-kira apa yang terjadi? Anaknya tidak bisa, bingung gimana apa nggih. Nanti malah akhirnya apa? Mereka nemplok neng temen lainnya ganggu. Gimana apa nggih?
nggak cari solusi, anaknya nggak dapet solusi, akhirnya apa yang terjadi? Anaknya bingung, cari tempat bertanya, dia komunikasi dengan temannya, tapi kadang guru menilai, ayo nggak boleh pindah-pindah. Padahal anak sedang membangun komunikasi karena dia mengalami kesulitan, tetapi kadang kita kurang merespon sehingga anak tadi pindah bangku, lompat ke temannya, menclok ke temannya yang lain. Mereka bertanya, mereka mengkonfirmasi, oh ternyata yang dilakukan mereka itu kegiatan komunikasi dalam rangka apa? Mencari informasi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika anak berpindah dalam kelas, tidak selalu mereka itu guyon. Tapi tatkala terkadang juga mereka sedang mencari informasi, mau tanya ke guru nggak berani. Akhirnya mereka beraninya nemploknya ke temen. Dadelan nemploknya juga dalam sama sebelah. Lompat dari sono, lompat ke sono, yang sini, CS yang sana, lompat ke sana. Ada yang seperti itu enggak Bapak Ibu? Nah, kalau yang seperti itu kira-kira Bapak Ibu bagaimana responnya? Diberikan apa? Penguatan, diberikan komunikasi yang baik biar nanti anak itu tersampaikan. Memang komunikasi itu sangat penting, apalagi di era abad 21 ya. Komunikasi itu menjadi salah satu ujung tombak yang memang diinginkan untuk dikuasai oleh putra-putri kita Bapak Ibu ya. Selain ada komunikasi yang baik, apa selanjutnya Bapak Ibu? Yaitu melibatkan putra-putri kita dalam setiap aktivitas. Contohnya tadi ketika masak-masak, ada nggak anaknya kadang gangguin Bapak Ibu? Ada nggih? Malah bapak ibu nih ngaduk-ngaduk adonan itu mendekati, tuil-tuil, ikut ngobok-ngobok, ngejek-ngejek lah. Itu sebenarnya mereka itu ngasih tanda kalau mereka itu ingin dilibatkan, tetapi kadang kita tidak menangkapnya, malah kamu tuh malah ngeruh ibu deh. Nah, kita kadang mungkin, tapi anak kadang juga memang perlu diarahkan. Anak kita sedang goreng itu kan pakai minyak panas sih, wajan panas, kompor nyala, tentu itu alat yang berbahaya. Tapi kadang anak saya tuh menyemplungin gitu kan, akhirnya kadang minyaknya tumpah. Nah itu kalau anak tidak kita libatkan Bapak Ibu, yang terjadi malah apa? Salah kaprah. Tapi ketika anak kita libatkan, diajak komunikasi, diberi contoh, nah kalau nyemplungnya itu gini pelan dari pinggir plung, nah, diusalke. Nah itu nanti anak ketika dilibatkan seperti itu, kira-kira apa yang perasaan anak kita itu? Senang, mereka merasa dihargai, sehingga mereka ketika akan melakukan apa, itu biasanya akan terbiasa bertanya, Bu, aku boleh ikut ini enggak? Nah, ketika mereka sudah mencoba untuk ikut andil dalam kegiatan kita, maka kita melibatkan mereka dengan memberikan pengarahan yang baik. Ketika pengarahannya sudah baik, pasti nanti anak nyaman, kemudian terarah Bapak Ibu. Nah, di sekolah kita kadang ada anak itu yang mungkin ketika upacara suka guyon. Mungkin sesekali yang guyon itu kita beri kepercayaan Bapak Ibu, diberi tugas untuk menjadi petugas upacara. Bagaimana rasanya mereka nanti kalau menjadi petugas? Apakah mereka nanti akan masih guyon atau tidak? Nah, coba anak-anak yang seperti itu, yang mungkin kita sangka anak itu guyon ketika upacara, kita beri kepercayaan, kita libatkan untuk melakukan kegiatan, sehingga nanti mereka akan mengalami apa? Kesadaran diri. Karena bagaimanapun yang namanya penerapan itu kan berasal dari apa Bapak Ibu?
masalah-masalah kan yang ada yang kita alami. Contoh yang tadi upacara bendera, ada anak itu yang kadang itu terus tangan itu gak mau diem, ngajak temennya jawel-jawel. Kira-kira kalau anaknya dilibatkan, besok kamu jadi ketua regu ya. Nah, mereka coba kita beri kepercayaan sehingga nanti ketika mereka melakukan kegiatan itu akan mengalami yang namanya apa? Mengalami yang namanya sebuah proses disiplin, sehingga mereka nanti ketika melakukan menjadi peserta kembali, harapannya mereka bisa menjadi siswa yang lebih tertib, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian tantangannya apa sih Bapak Ibu? Pasti dalam melakukan disiplin positif itu kan banyak tantangannya. Jadi kadang kita sudah komunikasi, sudah melibatkan, sudah ada kesepakatan. Nyatanya kadang anak kita juga masih ada yang unik-unik ya. Nah, bagaimana kita melihat tantangan itu ya? Beberapa guru mungkin mengalami kesulitan dalam mengubah pola pikir anak-anak dalam menghadapi resistensi dari siswa. Namun dengan komitmen dan latihan, tantangan ini insya Allah bisa diatasi. Memang guru itu tugasnya itu yang memberikan, biar bisa digugu dan ditiru. Sehingga ketika kita melihat anak-anak yang ketika berbuat yang unik-unik, kita jangan berhenti untuk memberitahu yang benar. Jangan berhenti mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Capek, saya yakin iya. Kadang rada sumpek hawane, iya. Sebel sithik manusiawi. Tapi saya berharap Bapak Ibu tidak pernah berhenti. Bapak Ibu sudah menjadi seorang sosok guru, itu kan sudah pilihan gitu. Dan itu tanggung jawabnya luar biasa. Sehingga dalam segala resikonya pasti panjenengan akan yang namanya menghadapi murid-murid setiap harinya. Murid yang satu sudah lulus, kira-kira pengen dapat murid atau enggak Bapak Ibu? Pasti pengen dapat murid. Kalau enggak dapat murid nanti malah bahaya. Dan nanti kita ngajar sopo gitu. Contoh yang kelas 6 lulus, pengennya dapat murid apa enggak? Pengen. Yang kelas 1 naik kelas 2, pengen dapat murid lagi apa enggak? Pengen. Bayangkan kelas 1 naik kelas 2 enggak dapat murid, lah terus enggak ngulang dong nanti ya. Enggak jadi guru dong nanti. Sehingga apa Bapak Ibu? Komitmen. Ya. Komitmen, kita harus bisa konsisten, tidak boleh menyerah. Meskipun susah, wes apa lakoni. Insya Allah jadi amal baik panjenengan untuk menuju surganya Gusti Allah. Nggih, amin ya. Karena tadi begitu luar biasa tantangan panjenengan menjadi seorang guru, sehingga ya bagi tugas untuk rumah, untuk mendidik, mengajar ya, bahkan menjadi orang tuanya siswa, kadang juga melebihi orang tuanya di rumah. Di rumah orang tuanya mungkin ada yang hanya sing penting tak tukoke buku. Lah jenengan sampai mengabsen bukunya, mengingatkan PR-nya, sampai kadang anak tidak bisa buka buku jenengan carikan halamannya. Itu melebihi orang-orang tua. Nuwun sewu nggih Bapak Ibu yang di rumah. Bukan maksud saya merendahkan atau membandingkan, tetapi memang posisi guru di sekolah itu melayaninya itu sudah ugal-ugalan. Ya, tidak lempeng, tidak, saya yakin mulai putrane jenengan masuk gerbang sampai pulang itu loh diinceng, apakah sudah seragamnya diinceng, bukunya diinceng, istirahat orang jajan loh diinceng kira apa nggih. Nah,
belum lagi nanti pulang loh kalau dipetok orang tuanya, alhamdulillah ana sing ngijih ngenteni diinceng ae. Kadang tiba-tiba orang tuanya, loh anak saya ndak ada. Oh, nanti gurunya juga bingung goleki meneh. Nah, itu artinya apa? Komitmen dari seorang guru di sini sangat besar posisinya. Ketika kita menginginkan anak-anak yang baik, anak-anak yang positif, maka komitmen kita harus kita tambahi lagi. Ya, terkadang ada tantangannya Bapak Ibu. Anak-anak kadang diingetin juga tidak tahu terima kasih, kadang malah masih ngece-ngece. Tapi apa kita berhenti? Jangan. Kadang juga niat kita sudah baik, nuwun sewu, orang tua responnya kadang juga tidak baik. Maka kita bagaimana? Apakah berhenti? Tidak. Kita harus betul-betul komitmen menghadapi setiap tantangan yang ada. Kemudian kita dalam melakukan disiplin positif, kita melakukan yang namanya refleksi, yang mana itu penting. Anak coba kita ajarkan bagaimana ketika sudah melakukan suatu aktivitas itu ditanya, perasaanmu bagaimana? Pernah enggak Bapak Ibu ketika di kelas bertanya, kamu senang enggak pelajaran hari ini? Pernah enggak Bapak Ibu? Pernah. Ada enggak Bapak Ibu yang di rumah pernah tanya putra-putrinya, kamu tadi sekolahnya senang enggak? Selalu luar biasa. Nah ini Bapak Ibu, coba anak-anak diberikan kesempatan refleksi dengan cara apa? Mereka bercerita perasaannya bagaimana, apa yang mereka pelajari, mungkin tantangannya ketika di sekolah itu apa, ya. Mungkin ketika nanti anaknya ada kesalahan, kita memberikan pembenaran. Ketika anak-anak ada kesulitan, kita ngasih bantuan. Nah, itu anak-anak kita harus seperti itu. Tidak bisa kita membiarkan anak itu dibiarkan digelundungke. Yang penting wis tak sekolahke, tak sangoni. Tidak Bapak Ibu. Tapi ada fungsinya karena ada kerjasama antara guru, orang tua, masyarakat. Ini nanti harus satu kesatuan. Sehingga apa? Diharapkan nanti anak-anak itu bisa selalu memberikan refleksi dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan. Sehingga apa? Ketika sudah melakukan kegiatan, mereka tuh bisa menilai, oh ternyata yang sudah aku lakukan ini kurang tepat. Oh ini sudah tepat. Yang kurang tepat besok saya perbaiki. Ketika anak mendapatkan perhatian dari orang tua atau guru terhadap aktivitas mereka, tentu mereka pasti akan sangat senang Bapak Ibu. Coba panjenengan nanti bayangkan ketika anak-anaknya dibiarkan. Kasihan Bapak Ibu. Apalagi nanti anaknya yang mohon maaf di rumah ada yang broken home, orang tuanya pisahan, dititipkan sama bude atau neneknya. Nah, di sini peran Bapak Ibu guru di sekolah itu untuk apa? Memberikan disiplin atau refleksi yang positif. Gitu Bapak Ibu. Kemudian rancangannya, ini Bapak Ibu, ada beberapa kegiatan yang ingin kita lakukan. Yang pertama nanti ada kegiatan praktek sholat. Nah, nanti dalam praktek sholat saya memohon Bapak Ibu untuk bisa bekerja sama. Minimal mengingatkan untuk apa? Membawa alatnya, ya, sajadahnya, rukuhnya, sandalnya. Kemudian nanti dalam pelaksanaan guru agama Islam atau yang bertugas nanti bisa melakukan dengan baik. Sehingga Pak Insya Allah dengan kegiatan ibadah yang rutin, anak-anak itu diharapkan mampu apa? Memperbaiki perilakunya. Itu Bapak Ibu. Selain itu juga ada buku jagoan karakter. Nanti di sana Bapak Ibu akan kami berikan buku. Nanti buku tersebut berisi tentang
catatan sholat, catatan tadarus, catatan beramal. Nah, nanti anak-anak tersebut mengisinya kemudian dilaporkan secara rutin kepada sekolah agar nanti bisa terpantau kegiatan-kegiatan positif yang mereka lakukan. Sehingga saya di sini membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu guru, kepala sekolah, komite, paguyuban kelas, supaya apa? Nanti mampu berkolaborasi dalam mewujudkan kegiatan-kegiatan yang kita canangkan. Sehingga apa? Besar harapan kita anak-anak bisa terbentuk karakternya menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian ada beberapa kasus yang sering terjadi. Yang pertama yaitu ada anak yang ketika sholat itu ngumpet-ngumpet. Bapak Ibu sering mersani enggak? Ini Bu Mariati ngoyak-ngoyak. Ada Bu? Ngumpetnya di mana Bu kira-kira? Ngisor meja Gusti Allah. Kalau di kelas atas Bu, mungkin kelas 5-6 ada enggak Bu? Nggih. Yang perempuan alasannya menstruasi. Dibuka ya Bu. Kalau di kelas 5 Bu Marwah kira-kira ada enggak yang anak-anak alasan ketika mau sholat gitu? Pripun Bu? Berarti hampir sama dengan kelas 6 tadi ya. Sakit ya Allah. Gak mau kenakan di musola padahal kita pinjami ya. Gak bawa sendal. Kalau di kelas 3 Bu Linda kira-kira apa Bu yang anak-anak tidak ikut sholat kenapa? Tidak ada. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kelas 3A. Ini semuanya rajin ini ya. Just kalau Bu Ati gimana Bu Ati kelas 2? Ngumpet di bawah meja ya Allah. Kalau Bu Uri salah. Enggak sholat dari dulu. Enggak sholat dari dulu. Iya. Nuwun sewu kalau Bu Mariati sama Bu Uri kan memang enggak sholat ya karena memang berbeda. Kalau dari kelasnya Bu Tika kira-kira ada ya Bu yang alasan kenapa enggak ikut sholat gitu Bu? PMS apa itu Bu PMS? Menstruasi. Yang putra atau putri Bu yang menstruasi? Oh yang putri saja. Iya, alhamdulillah ya. Jangan sampai ada yang PMS tapi yang dari laki-laki ini berbahaya ini sepertinya. Yeah. Kemudian masalah yang kedua, siswa yang kurang sopan pada guru ditemukan enggak Bapak Ibu kira-kira? Ada. Contohnya gimana ini? Yang enggak sopannya tuh kayak apa sih? Tanya tapi tanpa. Oh, nyela berbicara tanpa angkat tangan tuh gitu ya. Oh ya, mungkin ada lain selain itu? Oh, menggunakan bahasa yang kurang pas ya. Harusnya kalau Indonesia saya malah jadi aku gitu ya. Kalau Jawa mungkin aku kowe gitu ya. Ya kalau untuk sebaya satu kelas ya apa-apa, tapi kalau dengan Bapak Ibu guru kan ya harusnya yang sopan. Betul, saya setuju. Kemudian mungkin ada terjadi perkelahian Bapak Ibu, apakah masih ada? Tahun kemarin 3B. Itu kira-kira kenapa Bapak Ibu masih ada perkelahian? Senggol-senggolan. Oh ya berarti interaksi sebenarnya cuma berlanjut ya. Sebenarnya awalnya baik ada interaksi, tetapi kok malah keblabasan. Nah itu akhirnya ada yang agak ceker-cekeran ya. Tapi sudah selesai ya Bu masalahnya ya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada bullying. Masih terjadi nggak Bapak Ibu? Masih. Ini mengeceh-ngeceh nama orang tua. Ada lagi ngeceh-ngeceh orang tua. Padahal kalau saya tuh bangga loh. Anak Pak Muhtaram tuh seneng loh saya malah. Oh gitu, Muhtaram gitu.
bilang aja, salah, saya bukan muhtarom. Harusnya gitu ya, ya memang. Ada bicara ya Bapak Ibu gurunya menjelaskan sesuatu, kemudian ada nama orang di situ dan ternyata nama salah satu. Di situ langsung Iya. rame terus. Itu langsung ya, berarti daya imajinasinya itu sebenarnya tinggi. Pekerjaan orang tua juga. Pekerjaan orang tua. Oke, berarti memang di sini itu harus ditumbuhkan kesadaran, kebanggaan terhadap orang tua gitu Bapak Ibu ya. Karena anak-anak kenapa begitu sensitif kepada nama orang tua? Harusnya kita itu kan bangga dengan orang tua ya. Apapun namanya, apapun pekerjaannya harusnya kita bangga dong. Oh, kita bisa seperti ini itu gara-gara orang tua. Gimana nggih? Jasanya kan dari orang tua. Lah kok kita malah malu kan kira pas. Maka kira-kira Bapak Ibu dari studi kasus ini, kira-kira kalau Bapak Ibu tadi melakukan kegiatan disiplin positif, solusinya apa ya kira-kira ya? Dari beberapa kasus itu. Kira-kira apa ya? Mungkin yang pertama ada anak yang nggak ikut sholat jamaah. Kira-kira solusinya bagaimana Bapak Ibu? Kasih shock terapi, pengertian supaya mau ikut sholat jamaah. Itu tuntutan agama, nambah pahala. Terus nanti disayang teman sama guru, terutama disayang sama Allah. Nonton nggak Bapak Ibu gitu? Jadi mending diberikan pengertian yang baik, arti pentingnya sholat berjamaah. Meskipun anak yang nggak bawa alatnya, kira-kira gimana? Dipinjamkan, diarahkan untuk meminjam punya sekolah. Kan kita punya inventaris. Nah, setuju dengan Bapak Ibu. Yang kedua, ketika ada anak yang kurang sopan nih, kira-kira solusinya bagaimana Bapak Ibu? Diberi nasihat, ya, diberi contoh mana yang benar nih. Terkadang ya, anak itu kan fotokopi ya Bapak Ibu. Kita melihat, kita mungkin antar guru itu interaksinya seperti itu. Aku, kowe. Akhirnya didengar siswa ikut-ikutan, aku. Itu juga bisa menjadi koreksi bagi kita gitu Bapak Ibu. Siapa tahu barangkali nanti memberikan contoh, tadi Bu Pariyati luar biasa, memberikan contoh, oh yang baik tuh seperti ini, diarahkan oh yang bagus tuh seperti ini. Agar apa? Ketika anak nanti berbuat sesuatu itu sudah sesuai dengan porsinya, sesuai dengan harapan kita. Kan tadi sudah saya tanya di awal, semuanya ingin anak yang sopan ya, lebih mengutamakan akhlak dibandingkan yang lain ya. Nah ini jadi penting bagi diri kita memberikan contoh dan pengertian yang baik kepada siswa-siswi kita. Kemudian yang ketiga ada perkelahian Bapak Ibu, kira-kira solusinya apa ini? Kalau ada sampai terjadi perkelahian, upaya pencegahannya mungkin ditanyakan masalahnya. Kalau belum ada masalah Bu, ya itu berarti kalau sudah terjadi perselisihan, ditanya dulu masalahnya, diajak bicara yang baik gitu ya. Cari saksinya, Pak Hakim, Pak Jaksanya. Waduh panjang ya. Iya, berarti disuruh kerjasama. Oke, itu solusi dari Bu Tika bagus sekali Bapak Ibu. Jadi sebelum ada peristiwa, anak dibiasakan bekerja sama. Ketika nanti sudah kerjasamanya sudah baik, ya, kerjasamanya sudah intens, sama temannya saling mengetahui, pasti nanti kan anak-anak itu ketika melakukan aktivitas kan tidak mengarah kepada perkelahian, karena oh kan aku dhewe masa aku pegel
Tut, isin ta ya. Nah, seperti itu gitu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir nih rada panjang ini ya sebenarnya, bullying. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu masalahnya masih berkutat di bullying. Kira-kira Bapak Ibu menyerah nggak dengan bullying? Menyerah atau tidak dengan bullying? Tidak, lawan bullying, stop bullying, tidak boleh selesai dengan bullying. Maka kira-kira saya pengen tahu nih, kalau Bapak Ibu melihat bullying, apa yang bisa kita teladankan kepada anak? Seperti apa contohnya? Bangga dengan pekerjaan orang tua, luar biasa. Saya sangat setuju Bu Tika. Ada lagi Bapak Ibu selain bangga dengan orang tua, pekerjaannya, namanya, apa kira-kira? Bangga dengan diri sendiri. Ini Bapak Ibu penting. Anak diajarkan untuk selalu bangga dengan diri sendiri. Ketika anak sudah mulai bangga, ini tuh yang terbaik versi saya, menurut kehendak Tuhan saya, itu anak akan bisa menerima. Sehingga kalau sudah menerima, ngapain kita harus marah? Ngapain kita harus malu? Oh, memang kenyataannya seperti ini. Ya, Nenek Pak Ijo. Iya, saya Nenek Pak Ijo. Pak Ijo, Pak Ijo, makasih sudah menyebut mama papa saya, gitu ya. Hai gendut, memang saya gendut, dan menerima. Hai kurus, karena saya kurus. Kok lama-lama jadi body shaming. Gendut, kurus. Iya, saya setuju. Bullying fisik, gendut dan sebagainya. Betul. Anak-anak diberi pelajaran bahwa apapun dibilang ciptaan Tuhan. Iya. Kalau misalkan kamu punya barang dan kamu kalau barangmu elek dirinya orang kamu marah. Tuhan juga begitu. Pesa, kritik, utang, urusan itu milik Tuhan. Jadi kalau anak yang takut sama Tuhan, dia tidak akan menghina fisik orang lain. Kalau kamu menghina fisik orang lain, tidak akan menghina Tuhan. Nah, betul sekali, luar biasa. Ini penanaman PR ya bagi kita semua. Kita harus menanamkan bahwa kita harus mengembalikan kepada ajaran agama. Kita manusia kan ciptaannya siapa Bapak Ibu? Tuhan. Maka ketika seseorang ya ini menghina ciptaannya Tuhan, berarti dia sudah menghina penciptanya. Betul. Sehingga ketika ada pesek, yang Tuhan saya ngasih porsi segini, masalah buat lo. Lah dasar gendut, lah memang aku dikasih nikmat gendut, masalah buat lo. Ya bener, saya sangat setuju. Jadi ketika anak-anak diberikan nilai-nilai ketuhanan sesuai dengan nilai-nilai agama, menerima setiap apa yang kita miliki itu adalah yang diberikan yang terbaik oleh Allah, oleh Tuhan, maka itu bisa menjadi tameng yang ampuh untuk memberantas bullying. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu ya. Luar biasa Bapak Ibu. Oke, nanti setelah kegiatan ini nanti saya ingin punya rencana itu tindak lanjut. Nanti saya mencoba membagikan beberapa buku jagoan karakter kepada siswa nanti untuk kita pantau, sehingga nanti coba kita akan melihat perkembangan karakter anak. Memang karakter anak itu tidak bisa diwujudkan 1-2 hari mak beduduk ya Bapak Ibu. Prosesnya luar biasa panjang. Mungkin 6 tahun di SD belum cukup, tetapi itu adalah perjalanan. Dan di kita sebagai seorang guru merupakan agen-agen bagian perjuangan itu. Jadi kita menjadi core-nya, inti dari perjuangan itu, sehingga diharapkan nanti anak-anak bisa berkembang karakternya menjadi anak-anak yang memiliki sikap disiplin, memiliki kepribadian yang positif. Jadi selalu auranya tuh positif terus gitu. Jangan timbul aura-aura yang negatif ya. Yang negatif udah di sana-sana aja, jauh. Yang di Pandian Lamber 1, semoga anak-anaknya semuanya beraura, berperilaku yang positif. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, tadi adalah paparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima
terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan saya terkait bergerak bersama tentang implementasi disiplin positif untuk meningkatkan karakter anak. Saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf apabila dalam penyampaian kami terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Kemudian Bapak Ibu kami mohon kerjasamanya untuk setiap kegiatan aktivitas siswa. Ayo kita sama-sama memberikan penguatan yang positif, mengarahkan kepada hal-hal yang positif, sehingga wujudnya ingin menjadikan anak-anak yang memiliki disiplin positif. Begitu ya Bapak Ibu. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Bapak Ibu terima kasih sudah kesol. Mohon maaf, tidak ada sungguhannya, hanya air putih saja. Ya, selanjutnya ini sudah selesai. Bapak Ibu bisa melanjutkan. Nah, ini ada dari optik ya. Oke, monggo dari optik barangkali mau menyampaikan, saya persilahkan. Oke. Apa? SKP dibuat. Mas? Ya. Monggo.